Baik, saya kira saya merangkum aja keempat pertanyaan tadi. Pada dasarnya kita juga sependapat ya. Pak Sensi aja bingung jawabnya, apalagi saya kan gitu. Cuman dari sisi media kita tetaplah kritisi ya. Ada orang mengatakan yang penting itu the man behind the guns ya. Siapa orang di balik senjata tadi? Nah, senjata ini mungkin adalah produk legislasi tadi. Tapi siapa yang melakukan eksekusi? Nah, ini adalah calon presiden nantinya. Siapa akan menjadi presiden? Kalau bagi saya salah satu solusi adalah pemerintahan di masa datang itu harus benar-benar bisa membuat sebuah yang namanya Zaken kabinet. Kabinet kerja, kabinet profesional yang tidak terlalu banyak memperhitungkan aspek politis. Hanya itu satu-satunya jalan seperti yang dilakukan oleh Malaysia, oleh Cina, bahkan di beberapa negara lain. Saya kira terlalu banyak mengakomodir para politisi, negara tidak akan jalan. Sedikit banyaknya kita mengapresiasi Pak Harto ketika zaman Orde Baru. Saya bukan memuji semuanya, tetapi satu hal ada yang terbaik. Mereka menempatkan orang-orang berkelas internasional semua pada jajaran menterinya. Bahkan ada Pak Subroto yang jadi presiden OPEC, Pak Emil Salim yang sangat diakui di dunia internasional ketika itu. Belum lagi Ali Wardana, Ali Said, dan semua itu orang-orang terbaik di zamannya. Karena ada indikator, minimal ya kalau ukuran sekarangnya itu ya S3 gitu. Jadi nggak bisa menteri kaleng-kaleng menurut saya. Sebaik apapun nanti undang-undang yang akan dibikin, kalau presidennya nggak bisa bersikap tegas, tidak bisa menjanjikan kesejahteraan, itu juga tidak akan jalan yang namanya cita-cita Indonesia 2045 itu. Nah, saya tidak merujuk kepada salah satu capres ya, tapi tetap dibutuhkan presiden yang tegas, yang ya dalam artian tegas itu adalah membuat perencanaan kerja dan mengerjakan apa yang dia rencanakan. Nah, jadi nggak ada kata kuncinya hanya di situ, ya. Plan your work and work your plan. Nah, kan begitu istilahnya. And the man behind the gun gitu. Nah, karena untuk negara berkembang, negara maju, kadang-kadang terlalu demokrasi juga tidak menjanjikan. Anda bayangkan India begitu besar, akhirnya juga nggak maju-maju. Tapi Malaysia, negara yang tidak terlalu besar, yang sebesar Jawa Barat, bisa maju di bawah kepemimpinan yang namanya Mahathir Muhammad ketika itu. Tidak banyak kompromi. Karet diganti jadi sawit, jalan tol dibangun, apapun itu, pembebasan lahan diamankan. Semuanya setelah 30 tahun terjadi akselerasi ekonominya. Tidak ada orang yang kecewa dengan kalau ekonomi baik. Pak Harto jatuh karena hanya ekonomi, bukan karena pertahanan atau karena ideologi, tapi karena ekonomi orang nggak makan. Nah, intinya adalah dibutuhkan memang pemimpin yang tegas, bukan berarti keras, tapi tegas itu artinya konsisten menjalankan apa yang direncanakan, apapun itu produk legislasinya. Nah, untuk itulah Indonesia bisa mencapai Indonesia emas. Nah, jadi nggak ada jalan lain. Jadi kalau terlalu banyak nanti walaupun teknokratis apapun, jangan-jangan dalam undang-undang ini udah disisipkan lagi nanti pasal-pasal siluman, sisipan yang kadang-kadang juga maaf ini. Pada akhirnya kita bingung sendiri untuk menjalankannya. Jadi sederhana kayak apa yang dilakukan oleh Mahathir tadi, atau Korea Selatan misalnya dengan sangat tertata mengalahkan Jepang secara ekonomi, atau seperti Brazil yang ketika Nurtanio dengan Embraer itu sama, tapi Nurtanio mati, Brazil mendominasi penerbangan dunia. Kenapa? Karena mereka konsisten merencanakan sebuah perencanaan dan menjalankan apa yang dia rencanakan. Nah, Indonesia dari dulu konsisten itu tidak konsisten. Nah, ini masalahnya. Jadi gini kata kuncinya, itu aja saya kira dari perspektif media, mungkin agak sedikit kritis, keras. Terima kasih. Pemirsa TVRI Parlemen dimanapun Anda berada, demikianlah diskusi dialektika demokrasi pada siang hari ini. Saya Vincent Aldi beserta seluruh kru yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda dan sampai jumpa di diskusi-diskusi selanjutnya.